Sudah 2 tahun pandemi ini berlalu. Mungkin beberapa dari kita pernah terinfeksi COVID, mulai saat gelombang pertama, gelombang kedua, dan saat gelombang ketiga ini. Mungkin beberapa dari kita juga ada yang beruntung sehingga tidak pernah terpapar dan terinfeksi COVID-19. Namun, mungkin kalian pernah mendengar beberapa cerita dari para penyintas-penyintas COVID, dan begitu pula istilah long COVID, yaitu gejala sisa dari COVID meskipun seseorang telah sembuh. Beberapa dari cerita tersebut mungkin sulit untuk dipercaya. Salah satunya yaitu efek jangka panjangnya. Kali ini semakin pintar akan membahas efek-efek jangka panjang terinfeksi COVID-19. Yang pertama, penurunan fungsi paru. Yah, tidak perlu dipungkiri, target utama dari virus COVID adalah paru-paru kita. Sehingga pastinya organ yang paling dirusak adalah paru-paru. Data terbaru dari penelitian menunjukkan bahwa akan terjadi gangguan fungsi paru, terutama dari pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dikenal dengan fungsi difusi, terjadi pada pasien-pasien yang sembuh dari COVID. Meskipun demikian, terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa apabila gejala COVID ringan, gangguan fungsi paru umumnya akan kembali dalam 2 bulan pasca COVID. Yang kedua, resiko terjadi diabetes mellitus atau penyakit gula. Pernahkah kalian mendengar bahwa orang yang sudah menderita penyakit diabetes tidak dapat sembuh lagi, namun hanya bisa dikontrol saja? Bayangkan jika setelah kamu terinfeksi COVID, kamu akan menderita gula dan tidak bisa sembuh. COVID diketahui dapat menyerang berbagai organ di tubuh kita, salah satunya sel beta pankreas. Sel pankreas berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah kita agar dapat selalu normal. Pada penelitian terbaru menyebutkan bahwa terdapat resiko terjadinya diabetes atau penyakit gula yang menetap pada 30 hari setelah terinfeksi COVID-19. Hal ini terutama diteliti pada anak-anak di bawah 18 tahun, yang dimana hal ini mungkin disebabkan oleh adanya stres pada tubuh saat melawan infeksi atau disebabkan oleh virus itu sendiri yang merusak sel pankreas tersebut. Yang ketiga, penurunan fungsi otak. Siapa sangka setelah terinfeksi COVID dapat mengganggu fungsi otak dan daya pikirmu? Suatu penelitian terbaru tahun 2021 pada 740 penyintas COVID ditemukan bahwa beberapa bulan setelah terinfeksi COVID dapat terjadi gangguan fungsi kognitif yang relatif banyak, mulai dari fungsi eksekutif, kecepatan memproses informasi, daya ingat terutama pada pasien-pasien yang telah dirawat. Pernahkah kalian merasakannya? Atau pernahkah kalian menemukan orang yang setelah terinfeksi COVID tampak lebih sulit diajak bicara, atau lebih linglung, atau lebih lamban dari sebelumnya? Mungkin ini akibat efek dari COVID. Dan hingga saat ini, kita belum tahu berapa lama fungsi atau gangguan otak ini dapat kembali seperti semula ataukah hal ini bersifat permanen. Yang keempat, insomnia atau sulit tidur. Siapa yang tidak butuh tidur? Semua orang butuh tidur untuk mengembalikan fungsi tubuh dan mentalnya. Meskipun demikian, studi menunjukkan bahwa beberapa orang yang pasca sembuh dari COVID dapat terjadi kesulitan tidur atau biasa yang dikenal dengan insomnia. Yang kelima, gagal ginjal. Sama halnya dengan gangguan fungsi otak, COVID juga dapat menyerang sel-sel ginjal. Tidak jarang, pasien dengan COVID perlu dilakukan hemodialisa atau yang dikenal dengan cuci darah, dikarenakan gangguan ginjal yang terjadi kerusakan secara tiba-tiba saat infeksi COVID. Terkadang, gejala ini dapat berkelanjutan sehingga menyebabkan gagal ginjal kronik dan beresiko terjadi kerusakan yang permanen sehingga harus selalu dilakukan cuci darah. Yang keenam, perubahan siklus menstruasi. Untuk para wanita, apakah kalian pernah merasakan hal ini? Beberapa penelitian, meskipun belum konklusif, menyebutkan bahwa adanya kemungkinan perubahan siklus menstruasi setelah terinfeksi COVID. Namun, hal ini mungkin dapat disebabkan oleh hal-hal lain, misalnya faktor stres, sehingga masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Yang ketujuh, mudah lelah. Banyak pasien setelah terinfeksi COVID mengeluh lebih cepat lelah daripada sebelumnya. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh adanya gangguan fungsi paru setelah terinfeksi oleh COVID yang mengganggu fungsi pertukaran oksigen dan karbon dioksida sehingga tubuh lebih kekurangan oksigen dan lebih cepat lelah. Yang kedelapan, nyeri dada dan nyeri sendi. COVID sering dikaitkan dengan penyakit jantung, dan penyakit jantung sering berhubungan dengan nyeri dada.
Suatu penelitian menyebutkan bahwa 1 dari 5 pasien yang sembuh dari COVID dapat mengeluhkan nyeri dada. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh COVID yang mengganggu sistem pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung. Selain 8 gejala yang disebutkan tadi, masih banyak keluhan-keluhan lain yang dapat timbul setelah terinfeksi COVID. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ikuti protokol kesehatan dan marilah kita sama-sama melawan pandemi ini. Jadi bagaimana Smarties? Sudah semakin pintar belum? Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-like, komen untuk konten apa yang harus kita bahas berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Cause if information can spread like love, then we can spread it to other people for better Indonesia. Dan subscribe ke channel Semakin Pintar untuk update video terkini. And thanks for watching Smarties.